Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang jujur aja sering bikin deg-degan, ujian standar. Kita akan bedah semuanya, khusus buat para guru, orang tua, dan tentunya para siswa. Pernah ngerasain kan? Jantung berdebar, tangan dingin, rasanya campur aduk. Kecemasan sebelum ujian besar itu wajar banget dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Nah, justru karena perasaan inilah penting banget buat kita untuk benar-benar paham apa sih ujian standar itu dan gimana cara kerjanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya. Apa itu ujian standar? Terus, kita akan lihat bedanya tes kecakapan dan tes prestasi. Setelah itu, kita fokus ke peran guru yang luar biasa penting. Dan terakhir, kita akan lihat sisi lain dari ujian ini, termasuk isu-isu kritisnya. Baiklah, kita mulai ya. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah tes itu disebut standar? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita kira, tapi dampaknya, wow, besar sekali. Jadi, intinya di sini. Kata kuncinya itu satu, seragam. Ujian standar itu dirancang supaya setiap siswa, dimanapun lokasinya, mengerjakan tes dengan kondisi yang sama persis. Tujuannya, tentu saja supaya hasilnya bisa kita bandingkan secara adil. Coba bayangin, kalau durasi ujiannya beda-beda, kan perbandingannya jadi nggak adil ya. Nah, yang menarik, semua prinsip ini tuh saling berkaitan. Prosedur yang seragam dan cara menilai yang konsisten itu ibarat fondasinya. Dari situ, baru deh kita bisa membandingkan kinerja siswa. Dan tujuan akhirnya adalah agar tes itu valid, artinya beneran mengukur apa yang seharusnya diukur, dan juga reliable, yang berarti hasilnya konsisten kalau diulang lagi. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan yang fundamental banget antara dua jenis utama ujian standar. Ini soal memandang ke depan versus melihat ke belakang. Gampangnya gini deh, bayangin tes kecakapan itu kayak teropong. Dia mencoba melihat potensi kamu di masa depan. Kira-kira kamu bisa belajar apa ya nanti? Sebaliknya, tes prestasi itu kayak cermin. Dia cuma merefleksikan apa yang sudah kamu pelajari sampai hari ini. Simple, tapi bedanya jelas banget kan? Tapi, nah, di dunia nyata, garis pemisahnya itu nggak selalu setegas itu. Ada loh tes yang fungsinya bisa jadi abu-abu, tergantung gimana kita melihat hasilnya. Contoh paling klasiknya adalah Scholastic Assessment Test atau SAT. Kelihatan kan, semuanya kembali ke tujuan penggunaannya. Kalau universitas pakai skor SAT untuk menebak calon mahasiswa ini bakal sukses atau enggak, berarti SAT berfungsi sebagai tes kecakapan. Tapi, kalau seorang guru melihat skor SAT untuk mengevaluasi pemahaman siswanya, yaitu jadi tes prestasi. Jadi, konteks itu segalanya ya. Sekarang, yuk kita geser dari teori ke praktik. Apa sih peran guru di tengah hiruk-pikuk ujian standar ini? Jawabannya, perannya besar banget dari awal sampai akhir. Peran guru itu krusial di setiap tahap. Sebelum ujian, tujuannya bukan mengajari soal ujian, tapi membangun kepercayaan diri dan strategi. Selama ujian, kuncinya adalah profesionalisme, biar adil buat semua. Nah, setelahnya, ini tugas yang paling menantang sekaligus paling berharga. Menerjemahkan angka-angka itu jadi sesuatu yang berguna untuk membantu siswa berkembang. Ngobrolin hasil tes ke orang tua itu butuh seni tersendiri. Hindari istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Penting banget untuk menekankan kalau satu angka itu nggak bisa mendefinisikan seorang anak. Jadi, anggap aja skor tes itu cuma salah satu kepingan puzzle. Ajak orang tua untuk melihat gambaran utuh kemajuan anak mereka bareng-bareng. Pertanyaan bagus. Biar bisa paham skornya, kita perlu kenalan sedikit sama statistik dasar. Tenang, ini lebih gampang dari kedengarannya kok. Pertama, ada min, atau yang biasa kita sebut nilai rata-rata. Ini yang paling umum. Caranya gampang. Semua skor dijumlahin, terus dibagi sama jumlah siswanya. Ini ngasih kita gambaran cepat tentang performa grup secara keseluruhan. Berikutnya ada median. Gini caranya, urutkan semua skor dari yang paling kecil sampai paling besar. Nah, skor yang ada persis di tengah-tengah, itulah median. Median ini berguna banget kalau ada nilai yang aneh, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena dia nggak akan terpengaruh sama nilai ekstrim itu. Dan yang terakhir ada mode atau modus. Ini yang paling gampang. Tinggal cari aja skor berapa yang paling banyak didapat sama siswa. Ini bisa kasih petunjuk, misalnya di level mana sih kebanyakan siswa berada. Nah, ini pesan yang paling penting dari semuanya. Satu skor itu bukan vonis mati.
Kenapa? Karena beda tipis, misalnya skor 85 sama 87, itu seringkali nggak berarti apa-apa secara statistik. Jadi lebih baik lihat skor itu sebagai sebuah posisi dalam rentang tertentu, bukan sebagai angka mutlak. Ini jauh lebih adil dan akurat. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan bicara jujur tentang sisi lain dari ujian standar. Ada banyak tantangan dan kritik yang perlu kita pahami, biar pandangan kita seimbang. Angka ini bikin merinding ya, 10 juta. Ini bukan sekedar data, ini pengingat yang keras bahwa di balik setiap angka, ada anak-anak dengan perasaan dan tekanan yang nyata. Prestasi mereka bisa terganggu bukan karena nggak bisa, tapi karena beban cemas yang terlalu berat. Nah, ini dia salah satu masalah terbesarnya, keadilan. Sebuah tes bisa secara nggak sengaja menguntungkan siswa dari latar belakang tertentu. Contoh tentang berlayar ini pas banget. Tentu aja siswa yang pernah berlayar punya keuntungan. Makanya kita sebagai pendidik harus sadar soal potensi bias ini dan memastikan siswa yang butuh bantuan khusus atau akomodasi benar-benar mendapatkannya. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jawabannya nggak ada yang gampang. Di satu sisi, kita butuh data dari standar. Di sisi lain, ada isu keadilan dan kesehatan mental siswa. Tugas kita bersama, guru, orang tua, pembuat kebijakan, adalah terus mencari jalan tengah agar penilaian bisa jadi alat untuk mendukung, bukan malah jadi penghalang belajar setiap anak.